Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang normalitas. Nah, ini materi yang akan saya terangkan hari ini. Nah, oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama. Ini uji normalitas data. Menguji normalitas data kerap kali disertakan dalam suatu analisis statistik inferensial untuk satu atau lebih sampel. Normalitas varian data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Asumsi normalitas senantiasa disertakan dalam penelitian pendidikan karena erat kaitannya dengan sifat dari suatu objek atau subjek ya, penelitian pendidikan itu. Jadi normalitas itu kayak seperti pembuka, apakah untuk uji yang lainnya seperti itu. Nah, uji apa? Nanti ada di babak berikutnya, ada penjelasannya. Nah, yaitu yang berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam kelompoknya. Galton, seorang ahli dalam teori pembelajaran, mengatakan bahwa apabila sejumlah anak atau orang dikumpulkan dalam sebuah kelas, kemudian diukur kemampuannya atau kepandaian, kebiasaan, keterampilan, maka hasil pengukurannya berupa skor kemampuan akan berdistribusi menyerupai kurva normal. Bentuknya seperti apa? Nanti ada. Meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian mengungkapkan kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti sampai di situ. Nah, sebab ada lagi yang namanya statistik non-parametrik yang dapat dipergunakan apabila data tidak berdistribusi normal. Contoh, ini diketahui sebuah skor siswa dalam menyelesaikan modul 1 pembelajaran di SLTP atau sekarang namanya SMP ya, terbuka X. Ini datanya ini. Ada 40 data, ini 10, ini 40 berarti. Nah, yang digunakan kali ini adalah uji tes normalitas dengan rumus Chi kuadrat. Ini bukan kali kuadrat, harusnya Chi atau Chi square. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, kalau di buku lain ada juga dengan rumus yang berbeda. Jadi kadang ada beberapa buku yang menggunakan tes yang berbeda, itu tidak masalah. Tapi untuk perkuliahan kali ini yang kita gunakan adalah Chi kuadrat atau Chi square. Nah, itu ya. Ini rumusnya, X kuadrat sama dengan sigma OI min A dalam kurung kuadrat per A kuadrat. Ini yang akan kita gunakan. Nah, setelah dihitung ternyata rata-ratanya 56. Nah, kita akan mencari standar deviasi ya. Nah, ini nilai frekuensi. Nah, di sini ada FI. Nah, frekuensi itu bisa juga ditulis dengan FI. Ya, ini sama aja dengan FI. Ini nilai pembuatan data kelompok. Ini frekuensinya, XI-nya nilai tengah. Nah, berarti untuk mencari XI min X bar tinggal dikurangi ya, 34 dikurangi 56 dan seterusnya. Berarti ini dikurangi 56 min 56 dan seterusnya. Ini hasilnya dikuadratkan lalu dikalikan antara apa? Antara ini ya, FI kan, ini FI dikali XI min X bar kuadrat kan, berarti ini dikalikan dengan frekuensinya ya. Oke, lanjut. Nih SD-nya berarti nanti setelah dijumlahkan kan 43.222. Ini dibagi 39 lalu diakar ketemu 11,7 ya. Jadi rata-ratanya 56, SD-nya 11,7. Nah, berikutnya membuat daftar frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi. Nah, ini ada
banyak kelas interval, kita menggunakan aturan Staggs. K sama dengan 1 plus K,3 log N. Jadi ini bisa menggunakan kalkulator ya. N itu banyak subjek. Banyak subjeknya berapa? 40. Nah, dihitung 1 plus 3,3 kali log 40, ketemu 6,3. Bisa diambil 6 atau diambil 7. Nah, bebas ya. Nah, di sini kita menggunakan 6. Misalkan kalian mengambil 7, itu tidak masalah, bebas. Tentu pasti nilai akhirnya akan berbeda, tapi rentangnya tidak akan terlalu jauh, itu tidak masalah. Itu bisa dimaklumi untuk statistik ya. Rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Nah, di sini, ketika kalian cek skor terbesarnya berapa ya, adalah 80. Nah, ini 80 ya. Skor terkecilnya ternyata ketemu 30. Berarti nanti kita cari rentangnya. 80 dikurangi 30 ketemu 50. Panjang kelas ini yang kita gunakan, rentang per banyak kelas. Ini kurang K ya. Nah, berarti sama dengan R per K. Sehingga rumusnya P sama dengan 50 per 6 ketemu 8,3. Bisa diambil 8, bisa diambil 9. Nah, di sini yang kita gunakan adalah 9. Tuh. Ini tabel daftar frekuensi observasi dan ekspektasi skor modul 1 matematika. Ini ada 7 kolom, penjelasannya ada di bawah. Ini kelas interval ya. Cara nyarinya seperti tadi. Ini ada 8 berarti ya intervalnya. Batas interval di sini. Nah, kita cek di bagian bawah ada sendiri. Nah, ini tadi kan pada kolom 2. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ini nilai yang terkecil dari interval itu dikurangi 0,5. Nih. Sisanya bagaimana? Tinggal ditambahkan dengan 9. Seperti itu. Ini kan? Di sini kan nilai terkecilnya berapa? 30. Nih, sini nilai kecilnya 30. Berarti 30 dikurangi 0,5. Ketemunya berapa? Ini ya, 29,5. Nah, itu juga yang lainnya. 38,5 dari mana? Ini 39 dikurangi 38,5 dan seterusnya sampai sini. Nah, Z batas kelas. Nah, ini pada kolom 3 kita cek ya. Nah, ini batas kelas dikurangi X bar, berarti rata-rata dibagi SD. Ini berarti 29,5 dikurangi 56 dibagi 11,7. Itu contohnya. Nah, ini 9,5 kurangi 56 kan bagi 11,7. Begitu juga yang ini 38,5 dikurangi 56 dibagi 11,7. Hasilnya ini. Dan yang bawah juga. Berikutnya luas Z kelas. Nah, untuk luas Z kelas kita membutuhkan tabel statistik. Nah, bisa kalian buka di situ. Nah, ini kita gunakan tabel distribusi normal. Nah, kita coba di sini batas kelasnya di sini kan min 2,26. Yang kedua min 1,49. Dicari luas Z tabelnya dengan tabel statistik. Begitu juga yang ini nanti dikurangi. Ya, kita lihat di sini. Kolom 4 ini. Z min 2,26 dikurangi Z min 1,49. Negatif diabaikan. Min 2,26. Di sini ketemunya 0,4881. Kita cek. Nah, ini 2,26. Yang kita gunakan adalah yang ini ya. Nah, ini yang kita gunakan. Luas antara rata-rata dengan Z. Jadi bukan yang di luar Z itu. Ini 0,4481. Betul ya.
Berikutnya kita cek 1,49. 1,49. Nah ini 1,49. Luasnya 0,4319. Betul ya. Nah, ketemunya 0,0562 setelah dikurangkan. Nah, begitu juga yang lain, ini juga dikurangkan, cari lalu ketemu ini dan seterusnya sampai bawah ya. Nah, lanjut kita ke A. Nah, A itu di kolom berikutnya. Sebelum lanjut, kita cek dulu ini. Pada kolom 3, untuk menentukan nilai Z min 2,26, min 1,49, min 0,73, dan seterusnya, maka harus melihat tabel. Tabel tersebut dinamakan tabel distribusi normal. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini. Tabel distribusi normal standarnya. Nah, luas Z itu mana? Ini. Namanya luas Z. Luas daerah ini yang dibatasi. Itu ya, mengapa kita menggunakan tabel tersebut perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya nanti ada di materi statistik matematika ya. Lanjutnya di kolom 5, frekuensi ekspektasi yang sama dengan N dikali luas Z tabel. Nah ini kolom 5 ya, A. Berarti N-nya tadi kan 40. Betul kan? Berarti nanti ini dikalikan 40. Ketemunya berapa ini? 2,248. Ini juga dikalikan 40. Dikalikan 40. Lanjut OI. OI ini sama dengan frekuensi. Gitu ya, cuma beda istilah saja. Ini di kolom 6 ya, kita cek. Nah, frekuensi observasi yaitu banyaknya data yang termasuk pada suatu interval. Oke, lanjut. Ini kolom 7. Nah, ini berarti OI dikurangi A dalam kurung kuadrat dibagi A. Berarti 2 dikurangi 2,248 dikuadratkan dibagi 2,248. Ketemunya ini ya, yang pertama 2 dan seterusnya. Totalnya ini. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, lanjut. Kita mencari DK. DK ini nanti digunakan pada saat tabel statistik. Nah, aturannya gini. DK itu banyaknya kelas dikurangi 3. Gitu ya. Itu bisa kita tulis di sini, bisa kalian tahu sendiri ya. K dikurangi 3. Ini harusnya ada kurangnya ini. Karena banyak kelasnya atau panjang kelasnya tadi, intervalnya tuh ya 6, maka 6 dikurangi 3 ketemu 3. Taraf signifikan bisa kita gunakan 0,01 atau 0,05. Bebas. Sini kita menggunakan 0,01. Kita cek. Nah, S kuadrat tabel, berarti kita cari C square di situ. Nah, ini tabel C square. Nah, DF-nya atau DK yang digunakan berapa? 3. Lalu alfanya 0,01. Ini ya. Berarti ini nilainya 11,34. Oke. Kita cek 11,3. Boleh tambah 4 atau tidak ya. Ini pembulatan. Dari tabel 1, daftar frekuensi observasi dan ekspektasi diperoleh nilai ini 3,1261. Nah, lanjut kriteria pengujian normalitas ini. Jika S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, pada kata lain, dia tidak berdistribusi normal. Nah, ternyata setelah dicek X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, ya kan? X tabelnya kan 11,3 sini. 11,3. X kuadrat hitung
3,1261. Dia kurang dari ya, jadi betul. Maka data yang berupa skor kemampuan menyelesaikan modul 1 pada sampel berdistribusi normal. Seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, grup WA. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.